Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini nak? Baik? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terus bersekolah ya kan, supaya menjadi orang yang sukses. Iya. Ada yang belum sarapan pada pagi hari ini? Ada? Kenapa kok belum sarapan? Lain kali sarapan ya, biar kita dapat berkonsentrasi dengan baik ketika mengikuti pelajaran. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Coba ayo ikutin ibu, kita mau berdoa. Kita nyanyi dulu tapi ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, bersiap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Oh ya, ibu lupa, belum absen ya. Coba ibu minta kepada kalian, lihat kanan, kiri, depan, belakangnya. Lihat temannya yang tidak hadir hari ini. Ayo coba lihat temannya. Lihat. Apa, hadir semua? Bagus, gitu dong. Ibu senang nengok kalian selalu bersemangat dalam sekolah, hebat, bagus. Nah, sebelum kita masuk, ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak dengan pelajaran minggu lalu yang ibu berikan? Ayo, siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Iya, benar. Terus apa lagi? Iya, hebat. Jadi, minggu lalu ibu membahas mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis apa? Iya, jenis makanannya, ya kan? Nah, kalau hewan pemakan daging disebut apa? Ayo. Iya, herbivora. Nah, kalau hewan pemakan tumbuhan apa? Iya, benar, yaitu karnivora. Lalu kalau hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut dengan apa? Ada yang tahu? Iya, disebut dengan omnivora. Ternyata masih ingat ya. Belajar tadi malam? Belajar, alhamdulillah. Selalu belajar ya malam ya, biar ingat ketika guru bertanya ya nak. Oke, pintar-pintar rupanya ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai apa tadi? Hak dan kewajiban. Tapi ibu lihat masih ada yang belum semangat ini. Kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat ya, mau? Mau, berdiri dong semuanya, ayo berdiri. Oke, udah semuanya? Ikutin ibu semuanya, ayo. Tepuk semangat, happy. Pagi-pagi. Semangat pagi. Harus happy. Tunjuk gigi. Lagi, sekali lagi. Tepuk semangat, happy. Pagi-pagi. Semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Nah, ketahuan nih gigi siapa yang belum disikat tadi pagi ya kan? Ayo. Jadi kalau ke sekolah itu harus sikat gigi supaya temannya nggak kebauan. Iya. Nah, tadi ibu bilang kita hari ini belajar mengenai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban.
Nah, hak dan kewajiban tersebut melekat pada diri setiap orang sejak lahir. Nah, ayo kita perhatikan gambar ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, pintar, hebat. Ya, ini adalah gambar menunjukkan orang sedang minum, memasak, mencuci baju, mandi, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang mereka lakukan dengan menggunakan apa? Iya, benar, menggunakan air. Hebat, pintar ya. Nah, jadi air sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari apa? Mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci baju, mencuci piring, mengepel, dan lain-lain. Maka dari itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan air yang bersih. Lalu, apa sih itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak yang ganteng, yang cantik? Iya, benar sekali, hebat. Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang dapat kita nikmati secara pribadi dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Nah, hubungan antara kewajiban dan juga hak, kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu jika ingin mendapatkan hak kita miliki. Sebagai contoh, yaitu contoh dalam penggunaan air. Setiap orang membutuhkan air bersih dan berhak mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari seperti tadi mencuci, mengepel, mencuci piring, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kewajiban dalam penggunaan air. Ada yang tahu apa kewajiban yang harus kita lakukan? Gak ada yang tahu ya? Yaudah, Ibu jelasin ya. Nah, untuk menjaga ketersediaan air di muka bumi ini, maka yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, melakukan penghijauan. Nah, jadi jika ada hutan-hutan yang gundul, itu bisa kita tanami kembali. Sering disebut apa sih itu, Nak? Kan kita udah sering dengar tuh, sering disebut apa? Iya, hebat, masih ingat ya. Disebut dengan reboisasi. Nah, ada yang tahu reboisasi itu apa? Iya, reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau, dan biasanya dilakukan di hutan yang telah apa? Yang telah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya kan? Nah, hutan ini juga memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, sebagai pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Nah, yang kedua, tidak boleh membuang sampah di sungai. Jadi, sungai-sungai dan aliran-aliran air seperti lubang-lubang air itu harus ditutup. Karena apa? Karena dapat menimbulkan penyakit, dan sungai-sungai harus dipastikan tetap bersih. Nah, yang ketiga, mematikan
keran air setelah menggunakannya. Jadi jangan sampai kita menggunakan air secara berlebihan. Gunakanlah air secukupnya saja. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh hak anak di rumah. Ada yang tahu contoh hak anak di rumah? Iya, benar, hebat. Mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian apa lagi? Mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari dalam keluarga. Kemudian apa lagi? Memilih cita-cita yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari orang tua. Kemudian contoh hak anak di sekolah apa? Iya, mendapatkan ilmu dari guru. Kemudian apa lagi? Mendapatkan fasilitas sekolah. Kemudian apa lagi? Iya, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari guru. Nah, kalau contoh hak di masyarakat apa? Ia berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Kemudian berhak memperoleh kasih sayang dan perlindungan dari warga. Kemudian apalagi? Ia berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. Nah, kita membahas mengenai contoh kewajibannya. Kewajiban anak di rumah apa? Iya, benar, membantu pekerjaan orang tua. Kemudian menghormati dan menyayangi orang tua. Terus apa lagi? Iya, benar, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, kalau kewajiban anak di sekolah apa? Iya, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, kemudian menjaga nama baik sekolah. Nah, kalau kewajiban anak di masyarakat apa? Pastinya dong menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dalam masyarakat. Sudah selesai penjelasan dari Ibu mengenai materi hak dan kewajiban. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, coba angkat tangannya. Siapa yang belum paham? Sudah semua? Baiklah, sudah paham semua ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan simpulkan materi hari ini terlebih dahulu. Dari pelajaran hari ini mengenai hak dan kewajiban, manakah yang harus kita dahulukan? Mana? Iya, apakah hak atau kewajiban, Nak? Iya, benar. Nah, seorang yang bertanggung jawab, kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak kita. Kita diberikan hak bukan berarti kita semaunya dalam bertindak sebagai seorang pelajar. Kita harus melaksanakan kewajiban kita, yakni apa? Belajar. Nah, dari proses belajar itulah kita akan mendapatkan hak kita, yakni mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, udah Ibu simpulkan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Nah, Ibu akan memberi tugas kalian untuk minggu depan. Nanti Ibu kasih ya. Selamat jumpa. Sampai jumpa kembali di minggu depan.